Persib waktu di kandang Bali United bisa nahan imbang. Iya. Di kandang sendiri main seperti kesetanan dalam tanda kutip. Luar biasa sih, harus gue akuin. Komentar Persib hati-hati Is. Oh iya, Komentar Persib hati-hati. Oh ini mah emang komentatornya Jack katanya kemarin ya. Tapi lu juga diginiin. Ini kayaknya Jackman Persija gini nggak terima banget si Rais. Kita gitu juga. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Estu Ernesto. Dan kali ini kita akan membahas soal Liga 1 yang akhirnya sudah menemukan siapa finalisnya. Ini benar-benar anti klimaks buat Borneo FC ya. Iya. Luar biasa. Kita bahas banget sedikit semifinalis ya. Iya, bahas sedikit semifinal nih. Kalau lu ngeliatnya gimana nih? Persib waktu di kandang Bali United bisa nahan imbang. Iya. Di kandang sendiri main seperti kesetanan dalam tanda kutip. Luar biasa sih, harus gue akuin. Komentar Persib hati-hati Is. Oh iya, Persib hati-hati. Oh ini mah emang komentatornya Jack katanya kemarin ya. Tapi lu juga diginiin. Ini kayaknya Jackman Persija gini nggak terima banget si Rais. Kita gitu juga. Jadi gue ketawa maunya apa gitu. Enggak, gue gini ya, gue fair aja gitu loh. Oke, gue salut sama Persib. Maksudnya gini loh. Secara garis besar permainan mereka memang oke. Harus diakuin secara statistik pun mereka oke banget. Tim paling dikit kalah. Betul. Paling banyak imbang. Tim paling produktif. Dan secara kebobolan ya nggak banyak-banyak amat lah gitu loh. Tapi memang Persib ini agak inkonsisten waktu di akhir-akhir. Betul. Ya kan? Nah terus di fase ini ya harus gua akuin sekarang mereka lolos ke final dan secara sejarah setiap mereka melangkah ke final nggak pernah gagal untuk juara. Betul. 94, 95 dan juga 2014. Ketika 94, 95 mereka mengalahkan Petro. Kemudian Piala Presiden juga juara. Alan Sriwijaya dan akhirnya 2014 juga itu kan mereka menang atas Persipura di Palembang. Adu penalti. Jadi memang Persib secara track record mereka dengan format seperti ini selalu bisa juara. Betul. Dan kalau kita ngomong dari 4 semifinalis Championship Series ya, dari kedalaman squad Persis itu yang paling baik. Iya, paling baik menurut saya itu. Paling baik. Walaupun kalau misalnya nih Rezaldi belum tentu bisa reguler ya, masih ada Edo, masih ada bahkan Zalnando dimainkan gitu-gitu. Jadi artinya walaupun memang Zalnando menit bermainnya sangat dikit, tapi masih bisa menggeser Rezaldi. Gitu. Dan gue di DM pas kita milih itu apa? Oh iya, banyak kan kebanyakan kita nggak milih Persib tuh. Ada yang DM barusan, Bang. Maksudnya apa nih? Apa alasannya? Memilih Ardi Idrus daripada Rezaldi. Gitu. Gue ketawa. Ya kalau lo punya pendapat ya udah silakan kasih aja. Gue bingung jadinya gitu ngejelasin. Terus ngejelasinnya per person lagi DM. Kalau lu bayar gue nggak apa-apa, konsultasi dokter gitu loh. Ya tapi itu memang bagian dari dinamika berpendapat ya. Tapi memang yang pasti memang ya Persib tampil solid lah di dua pertandingan itu. Mereka oke, harus gue akuin. Bali United juga gue bilang di leg kedua terutama akhirnya ada penurunan performa sih memang. Iya, sebenarnya kalau dibandingkan Borneo, Bali United tidak terlalu turun drastis. Iya benar. So-so aja ya. Gitu. Cuma mental yang memenangkan Persib menurut saya. Betul. Ketika di Bali tertinggal dulu, terus penaltinya David da Silva gagal. Ini membuat menurut saya mental yang berbicara. Ketika sudah skor 1-1 di Bandung menang 3-0 itu hal yang biasa. Tapi sebenarnya ketika kalau Bali itu menang 1-0 aja akan lebih seru sebenarnya di leg kedua. Gitu. Tapi memang menang mental dulu ketika 1-1 sih, dan itu modal besar Persib. Catatannya adalah di leg pertama final mereka nggak boleh anti klimaks. Atau ketika permainan lawan menang 3-0 itu belum peak performance gitu loh. Jangan sampai itu gitu aja. Iya, kita bahas nanti finalnya gimana ininya, tapi sekarang Madura United yang mengejutkan. Luar biasa banget, harus gua akuin ya. Bagaimana dia di dalam 2 pertandingan itu mungkin secara ball possession mereka kalah. Kalau koreksi kalau gue salah gitu. Secara ball possession mereka kalah. Borneo selalu bisa mendominasi. Tapi kecerdikan bermain, ketepatan strategi, timing yang tepat, pemain-pemain yang cerdik gitu dalam mengeksekusi peluang, ini yang luar biasa buat
si Madura itu, terutama di leg pertama ada kecerdikan di situ dari sang pelatih caretaker Rahmat Basuki memasukkan Rizky Afrizal, sementara si Peter Houston masukkan Taufani Muslihuddin. Malah si Taufani yang bikin pelanggaran, Rizky-nya memang bikin terobos yang memang diharapkan itu yang memang dilakuin, dan akhirnya ketika serangan terus menerus dilakukan Borneo hanya kalah dengan penalti yang dilakukan oleh Jaja di leg pertama ya. Leg kedua luar biasa lagi. Mereka tertinggal lebih dulu. Betul. Terus bisa membalikan, tertinggalan lagi, bisa kebalikin lagi, luar biasa banget. Dan akhirnya di situ mereka negara bisa-bisa nih, tiba-tiba lewat serangan balik Francisco Rivera, Malik Rizaldi kombinasinya, wah luar biasa sih itu. Kosong langsung cuma 3 back tengah, mudah sekali dieksploitasi sama para pemain Madura, yang akhirnya Madura bisa mencetak sampai 2 gol lagi lewat Malik Rizaldi. Ini taktikal yang luar biasa dari Rahmat Basuki. Kalau gue juga melihat bahwa dari mulai misalnya dari kita bikin 3 sub ya, belakang, tengah, depan gitu ya. Madura itu nyaris bekerja semua dengan Spartan. Terlepas mereka ditekan ya. Ditekan. Nah, Kleberson bermain bagus, tapi Farudin juga bermain bagus. Iya, tenang banget. Di tengah Jaja bermain istimewa. Rivera juga bagus. Gila. Di depan Dalberto bermain sangat liar. Malik Rizaldi agresivitasnya. Jadi tiap posisi tiap lini. Nah, itu sangat tidak bisa, nyaris tidak celah di pertandingan semifinal yang ngomongnya. Betul. Nah, yang mungkin akan jadi pelajaran berharga dari Borneo adalah Borneo itu sebenarnya mengalami penurunan ketika mereka sudah dinyatakan juara reguler. Dia menurun. Nah, ini balik lagi, kalau Persib tadi sukses imbang di Bali dan memenangkan secara mental permainan, Madura menjaga mental mereka sebelum Championship Series. Tidak pernah kalah, bahkan menang lawan Borneo. Nah, itu menjaga mental mereka. Borneo tidak menjaga mental. Jadi terlepas dari apapun, Championship Series ini kan agak beban ya sebenarnya. Agak beban bagi semua tim, dan kemenangan oke lah teknis pastilah, tapi mental itu juga punya peran sangat luar biasa. Backroom sangat luar biasa. Jadi mental Persib menang di Bali, kalau mental Madura dijaga sebelum Championship Series. Mental Borneo tak terjaga menjelang Championship Series. Gue ngelihat memang tanda-tanda Borneo ini akan anti klimaks di Championship Series itu udah mulai dari 4-5 pertandingan terakhir mereka, karena sulit menang kan. Benar. Terus kemudian ketika ditinggal sama beberapa pemain kunci yang tidak bermain, mereka jomplang tuh. Oke, jomplang. Nah, terus terbukti akhirnya ketika beberapa pemain utamanya bisa balik lagi, tapi nggak langsung top perform. Stefano Lillipali drop. Benar-benar ya kan. Wiljan Pluim ya masih dalam kondisi cedera, mungkin belum 100%, akhirnya nggak bisa ngangkat juga. Terus Adam Alis itu agak sedikit emosional. Adam Alis juga ada penurunan performa. Jadi memang semuanya seperti menurun secara performa dari Borneo FC ini, memang benar disayangkan. Plus lagi mereka mendapatkan dibebankan ekspektasi yang begitu tinggi dengan performa mereka yang luar biasa di fase reguler. Ini pasti bisa juara. Bebannya kan itu kan, mereka sebenarnya terbebani itu juga gitu loh dari para pemain ini. Ekspektasinya tinggi banget untuk mereka. Untuk tim ini harapannya bagi masyarakat Samarinda terutama gitu ya, mereka bisa menjadi juara untuk pertama kalinya, tapi akhirnya malah justru gagal total di semifinal. Harapan saya sebenarnya itu ini ngomong harapan ya. Saya sebenarnya Borneo pengen juara sejati gitu ya. Kenapa? Karena Borneo itu dari beberapa tahun terakhir itu tidak pernah ada di luar 5 besar. Artinya mereka konsisten cukup bagus dengan posisi itu, dan bisa jadi ini jadi juara Kalimantan pertama yang overall ya, bukan hanya reguler gitu. Nah, tetapi memang keadaannya mereka tidak menjaga ekspektasi, tidak menjaga mentalitas ketika dia di fase-fase reguler, dan itu menurut saya hal yang paling krusial dari kondisi kompetisi seperti ini. Itu yang tidak di manage dengan baik menurut saya itu. Iya, tapi nggak ada juara reguler loh, ngomong-ngomong loh. Nggak ada istilah juara reguler. Itu cuma ketika dia dikasih trofi itu adalah tim terbaik regular series. Status juara itu hanya untuk yang nanti sampai Championship Series. Juara Liga 1 ya itu yang sampai final lo bisa memenangkan ini gitu. Jadi memang ya itu aja buat biar mengclearkan ya. Itu karena memang banyak juga simpang siur di sana kan. Ya intinya itu. Tapi yang pasti memang ya sekarang sudah bertemu. Betul. Madura United versus Persib. Kalau secara hitung-hitungan leg format kandang tandang, Madura United cukup diuntungkan. Biar bagaimanapun yang bermain di leg kedua di kandang sendiri
ya agak lebih diuntungkan dalam itu ya. Walaupun memang tidak memungkiri juga kalau lo dapat kandang pertama juga ada keuntungan juga di situ. Tapi yang pasti ketika lo Madura United ini performanya seperti ini, gue sih mengira-ngira ini Madura United bisa terus ngasih kejutan. Iya. Dan yang menariknya sebenarnya secara head to head 3 musim terakhir ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. 3 musim terakhir dari musim 2022, 2023, 2021, 2022 itu ketika bermain di kandang Persib, kita ngomongin leg pertama dulu, kita di kandang Persib tidak jemawa, hanya sekali menang, sekali kalah, dan yang terakhir di musim ini seri. Betul. Artinya Madura punya chance untuk bisa mengejutkan, tetapi kuncinya di Persib adalah Persib tidak kebobolan di pertandingan. Tentunya menang menang dan tidak kebobolan di leg pertama. Itu bisa jadi kunci mereka bisa lebih aman secara mental dan secara hitung-hitungan di sana gitu, di Madura gitu, dan semoga bisa, karena kalau saya prediksi Persib bisa menang 2-0. Tapi kalau ada kejutan Persib bisa menang tapi 3-1 kebobolan. Selisihnya tetap 2 tapi Persib kebobolan gitu. Ini menang, kalau menurut saya memilih 2-0 atau 3-1, saya mending milih Persib menang 2-0. Karena akan secara mental akan tim mereka clean sheet di kandang gitu. Nah, ini termasuk prediksi saya. Walaupun nggak ada aturan agregat gol tandang. Benar. Ini bukan agregat angkutan, tapi soal bagaimana menjaga mentalitas. Kita belajar dari semifinal. 1-1 di Bali, 3-0 di Bandung gitu. Benar. Ya, apalagi Madura United juga sekarang apik juga sih kalau bermain di kandang sendiri ya. Secara rekor pertemuan pun kalau overall ya sejak 2016 waktu Madura United mengakuisisi PBR waktu itu, memang si Madura United ini lebih banyak menangnya dibandingkan Persib gitu loh. Jadi memang ya secara faktor pertemuan ya oke lah Madura United ini masih unggul gitu loh. Ini kan track record sejarah ya. Ini catatan statistik jangan gitu disalahkan lagi ya. Ini catatan statistik, tapi yang statistik tadi gue bilang, Persib itu nggak pernah gagal di final. Betul. Jadi memang semuanya punya catatan positif. Materi pemainnya ya so-so lah gitu. Walaupun secara kedalaman squad Persib mungkin lebih baik dibandingkan Madura United. Tapi secara pengalaman ada beberapa banyak juga pemain yang berpengalaman di Madura United. Betul. Plus pemain mudanya juga oke-oke. Sama seperti yang dimiliki sama Persib. Dan perlu dicatat juga lini belakang dari Madura ini bisa membuat frustrasi. Kalau Ciro frustrasi, tim ini akan bahaya gitu. Dan itu ada chance untuk seperti itu. Tapi kalau Ciro bisa lepas, dan itu membuat lini belakang frustrasi, Persib akan di atas angin. Di atas angin gitu. Itu. Dan yang paling menarik adalah pertarungan di lini tengah. Betul. Ini salah satu mungkin duel gelandang yang cukup rame ya di Liga 1 ya. Ketika Deddy Kusnandar, Stefano Beltrame, kemudian di Madura United ada si Rivera dan juga Jaja. Plus ada Jacob Mahler, ataupun nanti mungkin bisa dari Persib itu ditempatkan kalau nggak Rahmat Irianto ataupun Ezra Walian ataupun Mark Klok nanti. Nah itu jadi memang pertarungan di lini tengah ini akan menjadi kunci juga. Gitu, dan perlu diketahui Persib sedang ada yang lagi on fire, Febri Haryadi yang dari awal musim nyaris tidak terlihat, sempat cedera lama, tapi ini bangkit. Ini kayak Persib mental turnamennya bangkit gitu loh itu. Jadi ini juga penting. Jadi akankah ini jadi comebacknya Febri mungkin dilirik Sintayong, atau jadi panggungnya Malik Rizaldi dilirik Sintayong. Jadi dua pemain ini seru juga gitu kalau ngebahas dua pemain ini. Walaupun kalau secara posisi persaingan di sisi posisinya mereka itu sangat ketat banget di timnas. Itu emang berat juga ya gitu. Jadi memang ya tinggal mereka terus membuktikan secara konsisten ya dan terus berkembang gitu loh. Nah, dari yang menarik lagi dari kedua pelatih, ini kan Madura United ini bisa masuk ke final di tengah cobaan yang menghadapi mereka ya. Bagaimana ownernya ketangkep gitu, terus ada masalah, terus kemudian pelatihnya tiba-tiba caw sebelum championship gitu. Tapi akhirnya Coach Rahmat Basuki mampu menjawab kepercayaan ini dengan baik, membawa tim ini tetap bisa mempunyai mental pemenang. Walaupun memang ada beberapa sosok juga yang masuk, kayak Jenderal Dudung. Ini kalau misalkan bisa ngalahin Bandung, mengalahkan tim tanah kelahiran dia. Betul, makanya. Tapi dilihat di luar itu sebenarnya
Persib Bandung dengan Bojan Hodak itu sebenarnya ketika dia datang menjadi penerus dari Luis Mia, Bojan Hodak itu tidak soft. Bahkan pekan ke-22 dia kalah di kandang dari Persik Kediri. Betul. Tetapi setelah itu dia mampu meng-create ini dengan baik dan inilah Bojan Hodak. Karena taruhlah 3 tahun atau 4 tahun terakhir ketika dia pegang PSM Makassar walaupun nggak lama dia cukup sukses. Jadi sebenarnya Bernardo Tavares ini juga ada warisan dari Bojan Hodak ya. Terus ketika di KL City dia cukup bagus. KL City itu sempat ke final Piala Malaysia kalau nggak salah malah juara. Iya betul. Nah dari Persib dia datang pertengahan musim dia cuma mengganti Diego Sato dengan Kevin Mendoza kan. Yeah. Dia mendatangkan sama Stefano Beltrame kan betul. Gitu. Tapi dia meng-create pemain dengan baik. Salah satunya itu tadi Febri Haryadi dinaikkan. Walaupun beberapa pemain agak menurun ya kayak Rian Kurnia menurun. Edo Febriansyah juga bisa dibilang menurun juga. Ya Edo agak menurun tapi beberapa sanggup dinaikkan dia dan ini menurut saya Bojan ini juga salah satu kunci penting. Jadi nggak salah dong saya memilih dia sebagai pelatih favorit saya. Iya. Ya mudah-mudahan kita akan melihat keseruan. Drama-drama tidak banyak yang terjadi. Yes. Walaupun sudah ada VAR masih ada aja kan. Drama-drama yang ada wasit yang agak ragu. Lama ya kalau kita ngeliat juga kadang-kadang keputusannya padahal ini harusnya kena betul, tapi kok kenapa jadi enggak gitu jadi, loh. Kita habis nonton Piala Asia dengan VAR yang sudah sempurna udah oke. Udah keren. Kita nonton Liga 1 Champions Series kok kayak gini tapi ya balik lagi proses. Ya proses. Ya mudah-mudahan wasit-wasit kita juga semakin percaya diri dengan keputusan apa yang akan diambil tegas tanpa takut ada intervensi nanti misalkan. Gitu loh. Jadi memang ya mudah-mudahan profesionalitas itu semakin tinggi untuk wasit kita. Semakin akhirnya dilirik nanti untuk event-event internasional. Karena kan ini kan bagian dari proses yang akan mereka lalui untuk bisa dapetin lisensi FIFA. Ya biar bisa mimpin pertandingan internasional ya. Karena kan ya karena otomatis ya VAR ini juga jadi pengalaman yang penting buat mereka gitu. Pernah memimpin pertandingan dengan menggunakan VAR gitu. Jadi makanya ya mudah-mudahan secara kualitas wasit kita juga lebih naik. Iya. Yang pasti ini pertandingan akan seru dan kalau di Bandung ya tanggal 26 itu hari Minggu itu tiket kita syuting tanggal 22. Itu kabarnya tiket sudah sold out gitu. Gokil ya. Bahkan Bojan Hodak sampai komentar semua pemain oke, tapi yang jadi persoalan kami adalah tiket memang sold out. Jadi dia sedikit bercanda gitu dia bilang sold out dan walaupun ini kapasitas stadion 200.000 tetap aja sold out. Jadi benar. Bojan Hodak udah tahu animonya akan besar dan ini ekspektasinya sangat tinggi banget kayak seperti 2014. Betul. Jadi makanya mungkin ya karena nggak ada supporter tandang lagi ya. Ini memang ya kalau Persib harus gue akuin lah fansnya fanatismenya luar biasa banget ya. Nobarnya itu juga yang kemarin itu juga rame di mana-mana. Itu baru yang resmi ya yang kita tahu ya dari yang Persib gitu yang memang diinfoin langsung sama Persib ya. Belum yang di RT RW gitu. Jadi memang kalau kata orang kalau ketika Persib main apalagi kalau kayak gini ya sepi di Bandung ya bener. Jadi yang pasti ini adalah akhirnya saya bisa menyebut ini final ideal. Karena di semifinal dua tim yang lolos jadi finalis ini sama-sama bermain istimewa. Iya. Betul banget. Dan buat kalian prediksi seperti apa nih untuk nanti di final Liga 1 di leg pertama maupun di leg kedua? Iya, leg pertama dulu deh. Bisa komen. Benar. Berapa skornya? Kalau gue sih kalau nggak 2-0 3-1 Persib. Gua masih cukup 1-0 buat Persib karena Madura United gue ngelihatnya bakal tampil solid harusnya secara bertahan ya. Iya. Dan serangan-serangan balik dia akan sangat berbahaya. Oke. Itu sih. Yang menarik lagi juga, gue sebelum gue tutup sekarang, masalahnya Madura United ini dihantui sama para pemainnya dikabarkan bakal hengkang ke klub lain. Ini yang jadi ini menarik ya. Ini menarik banget ya. Maksud gue lagi naik ya ini pemain terus jelang final justru diterpa kabar seperti itu. Banyak pemain yang andalan mereka sudah bersepakat dengan klub lain. Jaja katanya Dewa United, kemudian Rivera ke Arema. Parik Sradi Persebaya. Ini benar-benar hal yang cukup mengejutkan juga bagi mereka. Tapi sebenarnya kalau untuk kontrak profesional 6 bulan kan udah betul, itu oke. Itu oke gitu. Tapi ini salah satu yang membuat harusnya sih mudah-mudahan ya kondusivitas tim sama manajemen tim ini bisa dijaga. Satu lagi, kemarin waktu Jaja habis ngegolin. Itu liatin. Jaja itu
kayak berterima kasih kayak I'm sorry saya harus meninggalkan kayak seolah-olah pamitan ketika selebrasi itu. Dan itu kelihatan dan Jaja itu sebenarnya kan kerasan banget ya di tim ini kan. Dia itu pemain di U17 Brasil betul. U17 Brasil dan salah satu pemain legion asing yang ramah dan cukup kualitasnya bagus. Iya, betul. Dan kita tahu bahwa Madura selalu mendapatkan pemain-pemain asing yang bagus. Iya sih benar. Rivera, yang ke Brandao, yang pindah ke Bayangkara, terus Dalberto juga kipernya juga bagus, Lucas Frigeri juga bagus. Jadi ini juga akan mungkin pemain Madura pengen mereka meninggalkan kesan terbaik dengan juara. Mungkin. Iya betul, itu dia, kita tunggu aja nanti bakal seperti apa final leg kedua. Maka sudah di akhir perbincangan kita untuk episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman, buat scorer semua yang udah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok maupun di YouTube. Jangan lupa di subscribe. Kita juga masih ada di Noise dan juga perkembangan final, panasnya Liga 3, bursa transfer pemain Liga 1, Liga 2 ada di skor.id. Oke, dengan demikian gua Resatnan, Resto. Sampai jumpa lagi.